jadi tak bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, perlindungan hukum secara normatif bagi para wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik mereka di lapangan perlu untuk diperhatikan, di mana hal tersebut seyogianya telah termaktub dan teratur pada pasal 40 di tahun 99, di mana berbunyi bahwa para wartawan seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah secara sah. Lantas, mampukah atas pengimplementasian bunyi tersebut bagi para wartawan ketika melaksanakan kegiatan jurnalistisnya, dan dimanakah perlindungan secara holistik itu diterima bagi para wartawan Indonesia? Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang menarik, yakni terkait tentang pentingnya keselamatan holistik. Dan hari ini saya bersama rekan cantik saya yang akan memandu acara hebat ini. Ada Azifah Zahriani. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Azril ya, tentunya di mana lagi bukan di Markombur. Dan tadi sudah dispilkan oleh Azril, hari ini topiknya sangat menarik terkait dengan pentingnya keselamatan holistik. Nah, kalau kita mengacu kepada sistem negara Indonesia, demokrasi, artinya ada kebebasan berpendapat di dalamnya. Tapi apakah teman-teman dari jurnalis ini sudah bisa mengaplikasikan itu, atau mungkin ada hal-hal yang menjadi batas-batasan? Nah, ini yang akan kita juga nanti kita korek-korek sedikit ya, untuk dapat informasi pastinya Azril terkait dengan hal ini, karena mengingat kita akan membahas juga keselamatan dari holistiknya mereka. Dan untuk itu Azril, kita juga pastinya sudah memberikan kepercayaan kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada siapa nih kira-kira, Azril? Ya, terima kasih Zipa atas atensinya dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Telah hadir bersama kami seorang wanita cantik. Beliau adalah yang terhormat kakak kita, Lia Anggia Nasution dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Kak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kabar sore, baik, Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Nasution ganteng, Nasutionnya juga cantik. Oke, saya tidak Nasution, saya keluar dari sini aja. Jangan dong, tetap you are the most beautiful in this earth. Thank you, nanti kita makan di belakang. Boleh. Baik Azril, dan selain ada kalian, nanti kita juga akan hadirkan narasumber yang juga akan menemani kita di sini, tapi sepertinya akan langsung kita undang saja ya Azril ya. Dari Kontras kita ada Bang Suratman. Halo Bang, apa kabar? Sehat ya? Silakan. Kabar baik Abang ini ya. Dan tentunya kita harapkan juga kepada pemirsa ini dalam keadaan yang baik pula. Dan untuk itu kita ajak pemirsa di rumah ini untuk 1 jam ke depan bergabung dengan kita melalui telepon di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Saya Azril dan juga Zipa menunggu kontribusi Anda, mulai dari pernyataan maupun pertanyaan untuk kita alamatkan kepada kedua narasumber yang sangat hebat dan juga kompeten pada sore hari ini. Betul sekali Azril, tapi sambil nunggu pemirsa di rumah kayaknya kita... Kamu nggak nunggu aku kan dari tadi kan? Iya benar Azril. Baiklah Azril dan juga pemirsa, kita pengen tahu ya. Tadi kalau kita ngomongin di awal, tadi Zizi udah spill terkait dengan demokrasi. Benar. Apakah sudah demokratis sistemnya untuk teman-teman dari jurnalis? Mungkin boleh lah ya Zifanya ini ya kepada kalian. Oke, kalian silakan, seperti apa nih Kak? Iya Mbak, kalau ditanya terkait demokrasi kita gitu ya, khususnya untuk kita di jurnalis itu bisa dikatakan ya belum bisa maksimal gitu kita melakukan demokrasi gitu, karena kerja-kerja kita di jurnalis itu masih banyak yang dipersekusi, jurnalis masih banyak yang dikriminalisasi ketika dia melakukan berita meliput dan memberitakan informasi-informasi yang kritis gitu. Jadi memang kita itu masih rentan untuk menerima tindakan represif. Iya, tindakan represif, terus ancaman, intimidasi gitu. Itu masih rentan lah bagi kita jurnalis di
saat ini gitu. Meskipun kita menjunjung tinggi demokrasi gitu negaranya, tapi faktanya di lapangan ya kita masih menerima perlakuan-perlakuan seperti itu. Artinya kebebasan berekspresi sebagai Kebebasan seorang mengakses jurnalis, informasi. iya gitu kan, menyebarluaskan informasi, mengkritisi kebijakan itu masih belum bisa maksimal kita lakukan gitu. Jadi masih banyak nih hal-hal yang resiko-resiko dan ancaman yang menghantui kita sebagai jurnalis. Nah, bukankah di dunia jurnalis atau wartawan ini ada kode etik di dalamnya? Apakah di situ tidak ada keterangan untuk batas-batasan, Kak? Seperti apa nih? Iya, kalau bicara kode etik itu kan lebih kepada bagaimana pedoman kita sebagai jurnalis dalam memberitakan gitu ya. Artinya jurnalis itu bebas berekspresi tapi ada norma-norma gitu. Nah, sejauh kalau misalkan dia melakukan pemberitaan, mengkritisi tapi dengan data dan fakta yang kuat gitu kan, dengan narasumber yang juga narasumber yang pasti gitu, itu ya harusnya kebebasan pers itu kan dijamin oleh negara gitu, dan itu kan tertuang dalam Undang-Undang Pokok Pers nomor 40. Tapi kenyataannya yaitu tadi kembali gitu, ketika kita melakukan kerja-kerja jurnalistik, ketika melakukan mengkritisi sebuah isu itu bisa saja rentan mengalami yang tadi itu Mbak gitu, rentan mengalami beragam resiko lah gitu. Bervariasinya tindakan-tindakan yang diterima bagi Forum Jurnalis Perempuan Indonesia khususnya ini, SIOGI ini menjadi cerminan kita bahwa mereka belum demokratis untuk hal tersebut. Lantas sebenarnya Ziva, kalau kita kaitkan terhadap tema kita pada sore hari ini, pentingnya keselamatan holistik ini, is it possible that we can see there is an urgency of it? Apakah ada urgensi maka hadirnya tema yang kita angkat pada sore hari yang berbagi ini? Kita lihat dari sudut pandang dari seorang Bang Suratman dari Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Bang Suratman, bagaimana pandangan Anda akan hal ini? Terkait keamanan holistik ya, aku pikir sangat-sangat berpengaruh ya untuk teman-teman jurnalis ataupun pembela HAM gitu kan. Apalagi kita ngelihat, apalagi Kontras sendiri kan punya data terkait kekerasan jurnalis gitu. Kita ngelihat banyak nih terjadi perintangan-perintangan untuk teman-teman jurnalis di lapangan ya kan, mulai dari perintangan, perampasan alat segala macam, bahkan sampai kriminalisasi dan bahkan ancaman pembunuhan juga kan. Aku pikir keamanan holistik ini benar-benar diperlukan untuk teman-teman, baik dari keamanan digital, fisik maupun psikososialnya sendiri. Wow, yang kalau Anda bisa melihat sendiri, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari seorang jurnalis ini ketika mereka berada di lapangan? Seperti apa? Nah, kalau aku pikir pertama-tama kesiapan diri dulu ya, keamanan fisiknya dulu diutamakan gitu. Aku pikir setelah keamanan fisiknya dan yang nggak lupa juga mereka jangan terlalu empati gitu pada akhirnya, karena apalagi kita untuk ngelihat liput isu-isu yang krusial, yang sensitif, misalnya gempa atau tsunami segala macam, karena itu bisa berdampak jangka panjang untuk mentalnya juga kan. Itu aku pikir mungkin keamanan fisiknya dulu diutamakan, sama jangan terlalu berempati dalam proses peliputan. Dalam proses liputan sendiri, berarti kembali lagi ke self-nya itu sendiri juga menjadi acuan untuk dalam melakukan setiap tindakan kegiatan jurnalistik dari seorang wartawan, baik itu di lapangan, khususnya meliput hal-hal yang bersifat ini bisa untuk refleksi dirinya sendiri. Begitu ya Bang Suratman? Benar-benar. Ya, baik. Tapi Azrul, aku juga penasaran Apa nih itu? terkait Kamu dengan juga buat penasaran saya ini. Iya kan, jadi kita sama-sama penasaran ya Azrul ya. Baik, saya penasaran terkait dengan perlindungan. Ini artinya kan teman-teman dari mungkin dalam hal ini ada teman-teman dari jurnalis yang hari ini kita berbicara dengan FJPI ya Azril. Nah, kira-kira dalam perlindungannya apakah ada lembaga khusus atau seperti apa mungkin dalam pelaksanaannya ketika teman-teman ya, kalau tadi kita berbicara tentang kebebasan berpendapat, kita berbicara tentang hal-hal lain seperti yang tadi ya, ada bencana ataupun hal-hal lain yang memang terjadi di lapangan. Seperti apa nih Kak Lia? Itu maksudnya perlindungan hukum gitu ya. Kalau misalkan dikatakan perlindungan hukum, kita sebenarnya kan sudah ada aturan hukum yang tegas gitu. Nah, di jurnalis sendiri kan itu sudah ada aturan, misalkan Undang-Undang Pokok Pers gitu kan, terus juga ada aturan yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan terjadi katakanlah kriminalisasi pers, itu kan bisa diproses dengan Undang-Undang Pokok Pers yang memang spesifik gitu untuk kasus-kasus sengketa pers dan sebagainya gitu. Tapi kan selama ini banyak yang sengketa pers itu tidak diproses dengan proses hukumnya pers gitu, tapi dengan hukum katakan pidana gitu. Dan ini yang tidak mengena ke kita yang jurnalis, kerja-kerja jurnalistik yang itu
hukum yang khusus gitu dia gitu. Tapi banyak juga kalau misalkan kasus pencemaran nama baik gitu, itu diproses dengan undang-undang ITE gitu, dengan pasal karet yang undang-undang ITE. Nah, ini kan sebenarnya tidak bisa karena kan kita punya ada payung hukum yang tegas gitu dan jelas untuk kalangan pers sendiri gitu Mbak. Nah, tapi ya itulah yang sering terjadi gitu. Artinya aparat penegak hukum kita dan juga negara kita itu masih memandang bahwa kasus-kasus pers ini ya bisa diproses dengan pidana gitu, KUHP pidana ataupun undang-undang yang lain gitu. Tapi realisasinya undang-undang tersebut memisahkan hal tersebut? Iya, karena kan kerja jurnalistik, kerja pers ini kan berbeda dengan yang lain ya. Dia sebuah profesi yang negara itu harusnya memang memberikan ruang yang bebas bagi jurnalis gitu, bebas untuk kita berekspresi itu, dan itu kan sudah di rule-nya itu sudah ada di aturan yang tegas gitu. Tapi ya itu. Tapi gitu. nyatanya dijadikan satu kesatuan dalam undang-undang yang general ya, seperti pada di pasal 8 nomor 40 tadi ya, bahwa sebenarnya wartawan itu dilindungi secara hukum, tapi hanya sebatas bunyi kalau saya lihat. Iya. Demikian hal tersebut, Mbak Lia? Iya, kebanyakan seperti itu karena memang ya itu tadi gitu. Jadi hukumnya jadi abu-abu karena aparat penegak hukum itu sering menarik itu ke aturan-aturan yang lain gitu. Menarik. Tapi kalau untuk ini Azrul, kira-kira gimana? Apakah dari mungkin pimpinan-pimpinan teratas dari mungkin dia dalam satu kantor lah kita katakan, apakah memang ada bertanggung jawab terkait hal itu atau gimana biasanya? Nah itu kan biasanya untuk perlindungan hukum ya, kalau misalkan kita terjadi kriminalisasi terhadap jurnalis, harusnya memang kan pihak manajemen yang atas itu ikut terlibat, apalagi kalau katakanlah dalam undang-undang sistem peradilan anak gitu, misalkan jurnalisnya melakukan kesalahan, itu tidak hanya jurnalisnya yang kena tapi juga bertanggung jawab dari atas, jadi kayak hukum air terjun gitulah, dari atas sampai ke bawah itu tersangkut lah gitu dalam kasusnya itu, dalam proses hukumnya. Nah harusnya kan pihak manajemen juga bertanggung jawab gitu, kalau misalkan ada kasus jurnalis dia juga harus bisa melindungi gitu, setidaknya melakukan proses-proses advokasi ke depannya seperti apa, apakah harus melapor ke aparat penegak hukum, ke kepolisian atau dan harusnya gitu dalam SOP harusnya ada standar operasional prosedur dari perusahaan media ya yang baik itu, dia memiliki katakanlah semacam perlindungan hukum internal gitu. Jadi karena kan kerja-kerja jurnalistik ini kembali lagi ke tadi gitu, rentan ya menerima resiko ancaman gitu kan. Jadi harusnya setiap media itu punya yang namanya advokasi atau divisi perlindungan hukum bagi jurnalisnya. Kalau untuk dari perusahaan sendiri belum ada, Mbak? Kalau perusahaan-perusahaan besar, media-media besar itu sebenarnya sudah ada yang dia punya internal atau dia mungkin meng-hire orang yang dari luar gitu untuk melakukan perlindungan hukum bagi jurnalisnya, dan itu memang penting gitu. Sekali, iya, apalagi kan kalau sekarang kita lihat perkembangan teknologi, jadi kekerasan terhadap jurnalis itu, kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis itu tidak hanya di kasus kekerasan fisik gitu ya, seperti yang Atman sampaikan tadi, perebutan alat, perusakan alat gitu, atau pemukulan, atau kalau kita di jurnalis perempuan itu rentan misalkan perkosaan atau pelecehan di lapangan. Iya gitu. Tapi sekarang ini udah masuk ke ranah digital. Gitu. Oke. Iya. Nanti tahan Mbak berbicara digital ini juga nanti kita terkaitkan tentang 3 domain, bahwa psikis, fisik dan juga digital ini sering bertautan terhadap kehidupan bagi forum jurnalis perempuan Indonesia ini, khususnya di lapangan hal tersebut. Saya kembali ke Bang Suratman ya, Ji. Bang Suratman, kalau Anda melihat sebenarnya keberadaan dari wartawan kita khususnya di Sumatera Utara ini, dan kita alamatkan kepada perempuan ataupun jurnalis perempuan ini, seperti apa sih mereka dalam melakukan kegiatan mereka, dan sepertinya sangat rentan untuk mendapatkan tindakan-tindakan yang miris dalam tanda kutip. Iya, aku pikir sejauh ini untuk perlindungan terhadap perempuan, jurnalis perempuan itu masih minim-minim kali ya, apalagi dari perusahaannya sendiri gitu kan. Ya bahkan jangankan dari waktu di lapangan gitu, bahkan di dalam ruang redaksi aja mereka masih banyak intimidasi bahkan dari liputannya yang nggak diterima, atau bahkan suaranya kadang masih nggak didengarkan. Itu masih banyak hal aku pikir yang memiriskan untuk teman-teman jurnalis perempuan ya, aku pikir.
Pernah tidak ada membuka ruang forum bicara ataupun komunikasi untuk menggandeng seluruh perusahaan-perusahaan pers ini untuk duduk dengan kontras sendiri bagaimana sebenarnya mencarikan solusi bahwa perempuan, khususnya jurnalis perempuan di Indonesia ini juga memiliki competence to be great gitu. Nah, untuk sejauh ini kita belum ada tindakan itu ya, tapi di bulan Februari kemarin kita itu baru bareng Aji Medan dan yang lainnya kita buat KKJ Komisi Keselamatan Jurnalis. Kita buat forum bersama, jadi nanti ketika teman-teman jurnalis ada masalah pemidanaan, kriminalisasi atau yang lainnya, kita bisa forum itu untuk nanganinya. Itu mungkin yang baru kita lakukan bersama-sama di Sumut ya. Untuk yang spesifik ke teman-teman jurnalis perempuan, mungkin sejauh ini belum ada. Oke, istilahnya ada tidak perbedaan di antara jurnalis perempuan dan jurnalis pria ini dalam kompetensi untuk melengkapi dan mengolah analisa mereka dalam peliputan? Anda melihatnya? Maka mereka sering mendapatkan tindakan-tindakan yang bahkan sinis kalau saya lihat. Iya, aku pikir kalau sinis bener ya, sinis banget untuk ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki. Aku pikir untuk segi kompetensi nggak ada beda sebenarnya. Balik lagi ke individunya masing-masing ya. Karena ya semua sama rata sebenarnya. Balik kemauan dari masing-masing individu untuk menggali kompetensinya ya. Aku pikir. Jadi nggak ada perbedaan kompetensi antara jurnalis perempuan ataupun laki-laki, aku pikir sama aja. Itu dari sudut pandang Bang Suratman Jipan. Nanti pastinya kemarin juga saya berdialog dengan seorang forum jurnalis perempuan Indonesia, Kahiria Lubis. Kami memberikan sedikit note dan juga headline terkait gender equality dalam jurnalis ini ada ternyata. Nanti seperti kita akan apa, Azril? Jiva dan mungkin ada yang mau dipertanyakan nih sesama perempuan mungkin dalam ini yang ingin perempuan kita Indonesia. Tanyakan, seperti apa perlakuan-perlakuan yang memang di lapangan yang memang terjadi dan memang mengintimidasi seperti itu, Azra. Apakah memang ada di dalam lapangannya? Ada, Mbak. Banyak? Iya, banyak. Jadi kalau contoh yang paling umum ya, yang sering dialami kita jurnalis perempuan ini, karena spesifik ya kita gitu. Ketika misalkan kita meliput demonstrasi, itu kan biasa berdesak-desakan gitu ya. Nah ketika ngambil foto gitu ya, atau ketika meliput, melihat observasi gitu, mengamati lapangan gitu kan, itu kita berdesak-desakan dan otomatis bagian-bagian sensitif kita itu sebagai perempuan itu rentan untuk tersenggol ataupun ada pihak-pihak yang memang mau melecehkan kita gitu ketika itu terjadi gitu. Apalagi ketika misalkan pada saat bersamaan gitu sama-sama di lapangan dan itu sering terjadi. Nah biasanya kami di FJP itu mengantisipasinya dengan katakanlah menggunakan ransel di depan dada gitu, bagian dada supaya tidak ketika mengambil foto ataupun ketika berdesakan di dalam liputan di lapangan itu kita bisa menjaga gitu supaya kita tidak dilecehkan. Self gitu. triple protection is a must. Sekali, Azril, karena memang ya kalau kita melihat memang keadaan dari negara kita ini cukup dipertanyakan ya Azril, kemana ini kebebasan dan keselamatan kita pastinya, Azril. Ya. Lantas Jipa, kalau kita kaitkan terhadap tema kita yang sangat menarik ini, ada istilah holistik. Tidak hanya berkaitan tentang self individual protection, tapi apa yang perlu untuk digarisbawahi akan tema holistik ini. Pemirsa, kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Perlindungan hukum secara normatif bagi para wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya seyogianya telah termaktub pada pasal 8 nomor 40 tahun 99 terkait tentang pers itu sendiri, di mana bunyinya adalah wartawan mendapatkan jaminan perlindungan dari hukum secara sah ini. Lantas kemana bunyi perlindungan tersebut? Seperti apa implementasinya yang diterima oleh rekan-rekan kita, baik dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia dan bahkan Forum Jurnalis secara keseluruhan. Di mana letak bunyi tersebut seyogianya? Kita akan kupas lagi pemirsa, dan pastikan kita akan bersama Anda dengan tema yang kami angkat adalah pentingnya keselamatan holistik tersendiri. Kalau bunyi kaitan pasal tersebut, saya lihat implementasinya ini tidak begitu masif, bahkan katanya pemerintah dan negara menjamin perlindungan tersebut. Namun tindakan represif nyata kita lihat terhadap kehadiran wartawan ketika meliput isu-isu pemerintahan dan juga isu-isu sosial di tengah-tengah masyarakat. Kak Lia, seperti apa Anda menanggapinya?
Nah, itulah pentingnya jurnalis itu memahami dan menyadari bahwa kita harus waspada gitu untuk keselamatan, untuk keamanan diri kita, dan itu harus holistik gitu kan saat ini gitu. Karena kita tidak bisa berharap kepada pemerintah negara saja gitu. Kita tidak bisa berharap dengan aturan yang sudah ada karena tindakan-tindakan represif, ancaman gitu kan, intimidasi bahkan ancaman pembunuh dan penghilangan nyawa dan sebagainya sampai itu gitu ya, sampai tahap itu masih saja menghantui kita gitu sebagai seorang jurnalis yang katakanlah kita mau kritis terhadap apapun kebijakan gitu, katakan tersebut dan ya sebagainya. Iya gitu. Jadi kita harus memang perlu membekali diri kita. Pertama itu mungkin harus menyadari bahwa kita perlu untuk menjaga keamanan dan keselamatan diri kita gitu ketika kita melakukan kerja-kerja jurnalistik. Makanya harus mau tahu dan juga mau merubah perilaku agar kita itu mampu untuk menjaga diri kita tadi itu gitu. Nah, keamanan apa yang perlu ya? Keamanan yang 3 domain ini gitu. Domainnya fisik seperti apa, kemudian psikososial juga dengan digital yang karena perkembangan teknologi ini kan yang begitu masif dan kejahatan di ruang ranah digital yang juga begitu masif. Bang Siung ini menjadi informasi dan juga corong informasi publik ya. Kita harapkan agar mereka juga masyarakat nih seharusnya menerima keberadaan wartawan karena mereka lah menjadi informasi dan juga penyalur informasi dari satu wacana hingga ke beberapa wacana, bahkan dari daerah hingga ke pelosok-pelosok desa. Siogianya Ezi. Betul sekali Azril, tapi ada satu hal yang mungkin saat ini sedang happening juga Azril, karena kita baru saja sudah melaksanakan proses demokrasi di Indonesia. Nah, dalam hal ini Kak Lia, seperti apa? Apakah ada tekanan-tekanan, ancaman-ancaman yang terjadi di teman-teman wartawan, jurnalis kita dengan adanya ya masih dalam proses ya, kita masih belum tahu deh kira-kira siapakah yang menang atau siapa yang kalah, tapi kan sudah mulai ada gonjang-ganjing sana-sini, mulai hoax kemana-mana. Ini seperti apa kira-kira Kak Lia? Sudah sejauh mana? Iya. Nah, kalau terkait dengan keamanan jurnalis gitu, itu kan berkaitan erat dengan situasi dan kondisi sosial politiknya kita gitu. Jadi kalau misalkan negara ini aman-aman gitu, insya Allah kan beritanya juga baik-baik gitu. Tapi kalau ketika negara ini sudah katakanlah berguncang gitu, katakan kan pasca pemilu ini kan cukup artinya kalau kita lihat perkembangan informasi itu kan banyak sekali muncul kecurangan-kecurangan dan sebagainya, informasi yang seperti itu. Nah, kita media kan sudah memberitakan juga gitu. Nah, ke depan kan ini banyak juga aktivis-aktivis termasuk ke depan itu kan yang mau mengkritisi gitu terkait ada banyaknya kecurangan-kecurangan itu. Nah, kita nggak bisa, belum tahu ya, mungkin saja ke depan kita bisa prediksi ini bakal mengguncang situasi kondusifnya Indonesia gitu. Nah, bisa saja kita mungkin saja bisa seperti 98 gitu, artinya demo-demo itu akan kerap masif muncul gitu. Nah, ketika ini terjadi, katakanlah rekaman 98 itu terjadi lagi, terulang lagi gitu kan, otomatis ini kan mengguncang situasi kondisi negara kita. Nah, ini tentu saja berimplikasi pada kita jurnalis gitu. Ketika kita melakukan kerja-kerja yang mengkritisi atau misalkan itu kan situasi demonstrasi dan sebagainya, itu kan suatu event yang memang itu cukup termasuk membahayakan lah atau rentan bagi kita gitu, bagi jurnalis, rentan dilempar batu dan sebagainya, kena gas air mata, ancaman pembunuhan kalau kita kritis gitu kan. Nah, ini sudah mulai terbayang nih Mbak di kita karena melihat setelah pasca pemilu ini kita lihat situasinya kan sudah mulai bergejolak gitu kan. Lagi ya, Nah inilah makanya perlu bagi jurnalis itu membekali diri untuk keamanan tadi bagi dia ketika sebelum melakukan peliputan. Jadi dia harus melakukan perencanaan yang baik dan juga mitigasi yang penting Bang Azril. Jadi mitigasi ketika dia turun meliput demo itu apa yang harus dia persiapkan gitu. Jadi kalau misalkan dia katakanlah kalau misalkan dia itu membuat berita yang kritis pasca pemilu ini, itu apa yang harus dia lakukan dalam keamanan digitalnya gitu. Mungkin
mengamankan akun-akun pribadinya. Dampak gitu. apa yang akan terjadi ya secara individual ya? Iya, nah itu yang harus saat ini disadari oleh jurnalis gitu Oke. Bang. Sangat miris kalau saya katakan ini. Saya coba untuk Betul. mempertajam informasi dan menggali informasi ini kepada Bang Suratman sendiri. Sejatinya saya mendapatkan informasi bahwa perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalisnya itu terbagi atas 3, yakni dari pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan pers itu sendiri. Ketiga hal ini melekat tidak Bang saat sekarang atas apa yang telah diterapkan kepada wartawan-wartawan kita dalam bertugas? Aku pikir belum melekat ya. Belum. Dari masyarakat sendiri masih melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Dari perusahaan media juga masih nggak mengakomodir terkadang nih ya. Apalagi pemerintahnya. Mengakomodir apa ini yang Anda maksud? Banyak hak-hak yang masih belum diakomodir ya. Misalnya dari keselamatannya mereka segala macam atau hak-hak lainnya yang belum diakomodir ya. Apalagi pemerintah, bahkan mereka sebagai pelaku nih kekerasan terhadap jurnalis sendiri. Apalagi di Sumut bisa kita lihat kan beberapa kejadian gitu. Contohnya waktu serah terima jabatan Gubsu ke PJ, ada aksi dorong-dorongan dengan wartawan segala macam. Dan pada akhirnya sekarang kita nggak pernah ngelihat kan penyelesaiannya seperti apa. Selesai gitu aja gitu. Tanpa hasil yang memuaskan terhadap jurnalis kita sendiri. Apakah sedemikian minim attention dari pemerintah kita terhadap keberadaan wartawan dikala mereka menerima hal-hal yang tindakan yang tidak sebaiknya ataupun senonoh untuk kita ketahui, Bang Suratman? Minimkah mereka untuk di depan pemerintah kita? Anda melihatnya? Kayaknya enggak sih sebenarnya kan. Cuma balik-balik ya mereka masih, aku nggak tahu ya kenapa ya, pemerintah masih ngelihat jurnalis itu sebagai profesi yang nggak penting mungkin kali ya. Padahal ya mereka sebagai kontrol sosial kan sebenarnya, sebagai penyampai informasi ke publik segala macam. Tapi pada balik mereka selalu diintimidasi, mendapat kekerasan dari pemerintah sendiri gitu kan. Makanya kadang aneh nih kegiatan pemerintah, jurnalis mau datang nih untuk liputan segala macam masih ditolak nih. Apa sih yang salahnya dengan kegiatan tersebut untuk dipublikasi? Kan informasi ke publik kan gitu. Bahkan sekelas Ibu Ninik selaku Dewan Kehormatan Pers Indonesia aja menyuarakan bahwa minimnya terhadap perlindungan kita alamatkan khususnya kepada jurnalis perempuan Indonesia, mengingat kehadiran mereka itu kurang diterima ataupun acceptable dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan keprofesionalitasan mereka ini. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab maka begitu sinis pandangan kepada seorang wartawan? Apakah karena mereka orang-orang yang dianggap intelektual, cermat untuk mengamati sesuatu dan bahkan kritis? Itu yang tidak disukai dari masyarakat mungkin kita. ada ancaman ini. Iya. Menjadi Menurut Anda, suatu Bang Suratman? sumber Iya. ancaman. Seperti apa deh Bang Suratman? Apakah hal demikian, Bang, kalau kita katakan? Iya. Kalau misalnya aku lihat kalau misalnya di daerah-daerah ya, jurnalis di daerah mereka masih dapat stigma nih kalau misalnya jurnalis itu apa ya? Tukang mintai duit. Kalau misalnya di daerah ya, jurnalis-jurnalis di daerah, mereka masih dianggap suka mintai duit, suka malaki segala macam gitu sih. Kalau aku lihat tuh di daerah-daerah gitu. Wargat ya biasanya Warga ya. gitu. Betul ya. Makanya mereka masih takut nih, atau misalnya untuk ormas-ormas gitu kan. Mereka menganggap nanti apa namanya area-area mereka diganggu segala macam, atau kegiatan-kegiatan mereka dipublis, diekspos ke publik gitu kan. Apalagi ormas-ormas ini kebanyakan sebagai tameng-tameng kekuasaan terkadang kan untuk melindungi segala macam. Jadi kalau ketika ada jurnalis datang mereka langsung sini ngapain sih mereka datang kemari, atau nanti bakal ada informasi yang digali segala macam yang bocor pasti gitu kan. Oke, sebelum ke Zipa, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau hal sedemikian rupa bahwa masyarakat kita takut dengan kehadiran dari seorang wartawan ini dikarenakan nantinya istilah bahasa kerennya ataupun bahasa terminologi Bang Suratman tadi adalah memalaki ya. Apakah diperbolehkan dalam melakukan kegiatan jurnalis seorang wartawan menerima upah yang bukan standar dari keprofesionalitasannya? Ya, kalau misalnya seharusnya enggak ya, seharusnya dari perusahaannya memberikan upah yang standar seharusnya kan. Tapi balik-balik aku nggak tahu ya kalau daerah standarnya gimana ya, aku pikir. Kita coba cari tahu kepada Kira-kira gimana kesejahteraan untuk itu seperti apa deh kali ya? Maka ada istilah memalak ya. Iya. Nah kalau bicara kesejahteraan jurnalis kan memang sampai saat ini kita belum maksimal ya. Artinya media-media yang besar, mungkin ya perusahaan besar itu sudah rata-rata di atas upah minimum lah gitu. Tapi kalau dia media kecil, katakanlah apalagi sekarang kan menjamur ya media gitu. Media-media kecil itu dengan gampangnya orang dengan mudahnya gitu, dengan berbiaya yang murah orang gampang untuk membuat media online, katakan seperti itu. Nah, ini yang mengakibatkan
munculnya ya yang tadi itu gitu ya, keberadaan wartawan yang mungkin bisa dikatakan hanya untuk mengambil kepentingannya pribadi gitu, bukan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik yang memang harus independen, harus memberikan mengedukasi masyarakat, transparansi dan sebagainya gitu. Nah, terus kalau dilihat kaitannya dengan katakanlah mengkritisi kebijakan, terus keberadaan katakan pejabat dan para pemimpin di negara kita ini kan selama ini kan menggandeng media itu untuk membuat citra dia baik gitu, positif. Nah, makanya kan ada kalimat yang mengatakan kalau bersih kenapa harus risih gitu. Harusnya kalau tataran pemimpin kita gitu kan, mereka itu bekerja dengan bersih, transparan, nggak perlu takut dengan wartawan yang tadi gitu. Artinya, tapi kalau ternyata kerja-kerja mereka itu yang memang tidak benar, tidak transparan, ya keberadaan ini menjadi momok bagi mereka gitu. Muncullah yang tadi itu gitu, wartawan ini kerjanya memalak dan sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat sengkarutnya itu tarik menarik sebenarnya gitu. Jadi adanya keberadaan wartawan wargat atau katakan disebut istilahnya itu wartawan bodrek itu karena adanya keberadaan pemimpin yang juga tidak bersih tadi gitu. Kalau pemimpinnya bersih, kenapa harus risih gitu kan? Tapi selama ini di Sumatera Utara seperti apa nih pandangan kakak? Apakah seperti itu? Ya kan itu masih terjadi, kita lihat sendiri fenomenanya dan juga kondisi kenyataannya itu memang masih ada gitu dan itu tidak bisa dipungkiri gitu. Mbak Lia, kalau kita katakan tugas jurnalis ini bagi saya adalah suatu hal yang sangat mulia, mendapatkan informasi dan juga memberikan informasi kepada halayak ramai. Lantas apakah ada intervensi dalam menyuarakan tulisan yang kita ubah dalam manuskrip itu berdasarkan dari orang-orang belakang untuk dia seharusnya memberikan kritik, tapi dia menyuarakan hal-hal indah dalam tulisannya. Iya, nah itu mungkin kaitannya ke kajian ekonomi politik media ya. Jadi artinya media itu sendiri kan bukan hanya institusi sosial, tapi dia kan satu sisi juga institusi bisnis yang dalam tanda kutip itu ya memang tujuannya itu namanya perusahaan gitu ya. Perusahaan itu kan tujuannya bisnis mencari keuntungan gitu. Untuk apa? Untuk ya survive gitu, bertahan. Apalagi dengan kondisi konvergensi media yang sudah seperti ini gitu. Baik, jadi, Mbak Lia, tahan sebentar. Kita ada penelpon yang sangat antusias akan tema kita pada sore hari ini. Kita buka dengan Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu, dengan siapa dan di mana? Iya, selamat sore. Dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Putra. Dengan Bapak Putra ya? Iya. Boleh Pak, pertanyaannya seperti apa dan mungkin untuk bisa menaikkan volume suaranya ataupun menaikkan volume TV Anda sendiri. Iya, terima kasih pertanyaannya. Oke, baik, kita sudah mendengar suara Anda. Boleh Pak disampaikan informasinya atau pernyataannya? Berarti kalau kita melihat ada 3 jenis media hari ini ataupun sudah lalu itu. Pertama, yang menayangkan yang sebenarnya. Kejadian yang sebenarnya walaupun pahit untuk ditayangkan ataupun untuk disampaikan, tapi dengan kode etik dan idealisme tetap ditayangkannya dan diberitakannya. Yang kedua, ada yang memihak, asal yang baik-baik ditayangkan, yang baik-baik ditayangkan. Dan yang ketiga pula, sebaliknya, yang buruk-buruk ditayangkan, yang buruk-buruk diceritakan. Nah, kata Ibu Lia tadi, sering wartawan ini diancam keamanan dirinya katanya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kepada siapalah kita berlindung? Kalau tentu ini kan ada pejabat atau pemerintah. Kalau nasional tentunya Dewan Pers, Presiden segala macam. Jadi kalau tidak ada tempat berlindung terancam, macam mana ini? Jadi hari ini kita gonjang-ganjing tadi kepada Ibu pembawa acara masalah pemilu yang curang, yang belum tentu siapa menang. Nah, ini kan juga masalah etika juga ini, etika. Secara sederhananya Pak, pernyataannya atau pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya macam mana tanggapan Ibu tentang 3 media tadi? Terkadang mengabarkan yang sebenarnya, itu yang idealis. Baik Pak Putra,
Terima yang kasih kedua atas yang mengabarkan Oke. yang buruk-buruk, yang Ya. satu yang baik-baik. Ya. Macam mana ini tanggapannya? Terima Baik Pak kasih. Putra, Terima kasih Pak Putra di Medan dan langsung saja kita Silahkan. tempatkan pertanyaan ini kepada Bu Lia. langsung dari Kak Lia. Silakan Kak. Iya, jadi kalau yang disampaikan Bapak tadi itu memang itulah kondisi dan kenyataan media kita gitu. Jadi memang media kita itu ya kalau diklasifikasi ada 3 tadi itu gitu. Artinya sebenarnya kalau dilihat dari proses kerja jurnalistik itu kan harapannya itu di yang pertama gitu. Media itu harus independen, harus kritis, memberitakan yang baik, mengangkat keberpihakannya itu kepada masyarakat dan juga kaum lemah gitu, kaum masyarakat bawah gitu. Tapi kan kenyataannya karena itu tadi gitu, media itu kan ada di 2 sisi Ya. gitu, dia hidupnya di 2 sisi. Jadi tidak hanya kepentingan sosial gitu ya, berpihak kepada masyarakat, tapi juga dia harus Kepentingan untuk hidup. kantong sendiri, Iya, itu Anda harus katakan. hidup gitu kan, mau dapat kue iklan. Nah ini yang kadang dua kepentingan ini yang sering tarik menarik gitu, sehingga ada klasifikasi 3 media tadi gitu. Jadi kalau misalkan kepentingan bisnisnya terlalu besar, katakan gitu, bahkan kan kalau kita lihat lebih luas lagi di negara kita ini kan media-media besar itu siapa sih yang punya Iya. gitu, dan afiliasi politiknya itu kemana gitu kan kita tahu gitu. Nah ketika kita bisa menggambarkan ketika katakan pemilik medianya sendiri berafiliasi politik kepada capres A atau capres B. Nah ini kan dipertanyakan Ya. independensinya gitu. Belum lagi kita tahu kenyataan sendiri ketika pemilu bahkan ada tim sukses itu yang merupakan orang media gitu. Nah ini gimana mau memberitakan masyarakatnya berharap berita-berita yang kritis gitu kan, berita-berita yang memang independen yang berpihak kepada masyarakat, kalau ternyata afiliasi politik, kepentingan politiknya ini bermain gitu. Media bermain di kepentingan politik, masuklah jadinya ke klasifikasi 2 media yang tadi gitu, media yang memberitakan yang baik-baik saja gitu, atau ada media yang membantai dibilang gitu ya. Nah membantai itu tujuannya untuk apa ya? Mungkin untuk kepentingan politik dan juga untuk kepentingan bisnisnya gitu. Oke, baik, menarik sekali untuk kita ketahui dan semoga informasi dari Kak Lia ini tadi atas pertanyaan dari seorang penanya tadi, Bapak Putra Dimena ini telah terjawab secara detail dan juga konkret. Semoga menjadi informasi yang baik. Dan pemirsa, lantas bagaimana pulakah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat kita bahwa wartawan sangat penting sebagai penyalur informasi yang kredibel. Sesaat lagi kami akan hadirkan. Ya, pemirsa, membangkitkan kesadaran masyarakat atas keberadaan dan kehadiran dari wartawan ini perlu untuk kita tingkatkan pula bahwa mereka menjadi penyalur informasi yang sangat penting untuk sampai kepada masyarakat itu sendiri. Saya mulai ke Bang Suratman, untuk bagaimana sih sebenarnya kita membangkitkan kesadaran masyarakat ini untuk mengakui lebih lagi bahwa keberadaan wartawan itu sangat penting sebagai corong informasi yang sangat akurat bagi saya. Ya, aku pikir balik-balik media itu pertama harus memberikan informasi yang kredibel, jangan terlalu berpihak terhadap yang baik-baik aja. Aku pikir itu yang utamakan sebenarnya. Karena ya kalau misalnya teman-teman jurnalis atau perusahaan media itu masih menginformasikan hal-hal yang baik aja dalam kepentingan kebijakan segala macam, ya masyarakat ujung-ujungnya agak ngeluh juga kan, agak jadi berpandangan buruk juga ke teman-teman jurnalis juga kan sih. Jadi kayak kenapa sih teman-teman seperti ini gitu kan, apa sih maunya apa sih gitu kan. Kalau dari Kontras sendiri, melihat hal-hal yang sering terjadi kepada wartawan kita ini, apa tindakan-tindakan yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan untuk mengubah paradigma orang ini? Ya, nah kalau misal di Kontras sendiri kita kan kalau misal ada kejadian untuk teman-teman jurnalis, jadi kita bukan hanya memberi bantuan secara hukum aja gitu kan. Misalnya teman-teman ternyata untuk masalah hukum dibantu nih, misalnya dari organisasi persnya sendiri kita bisa bantu lain, misalnya dari segi psikologisnya kita bisa mengakomodir itu, ternyata mengalami psikis segala macam kita bisa mengakomodir itu untuk bahkan, atau misalnya ternyata butuh bantuan medis segala macam kita bisa gitu kan membantu di situ. Oke, sejauh ini sudah berjalan dengan baik ya Bang? Nah untuk sejauh ini beberapa kasus kita belum sampai nanganan yang serius ya. Paling kita cuma monitoring segala macam dan belum untuk upaya hukum kita belum terlibat jauh, dan untuk psikologis dan medis belum pernah ada juga. Ada satu case yang mungkin sampai sekarang ini belum tuntas atau yang telah dituntaskan dengan kehadiran Kontras sendiri bagi jurnalis kita ini sangat berperan, Bang Suratman?
Ya, untuk sejauh ini kasus-kasus yang belum tuntas, mungkin yang contohnya yang sertijab tadi kan, itu kita lihat tanpa penyelesaian yang gimana-gimana kali, hanya ya bahkan permintaan maaf doang segala macam, aku pikir gitu sih. Oke, tapi ada pengawalan untuk mengawal kasus ini atau seperti apa, Bang? Nah, kalau misalnya terjadi beberapa kasus kekerasan jurnalis, kita biasa memberitahu ke teman-teman jurnalis, AJI atau yang lain segala macam, gimana nih untuk nangani kasus ini, kita mau kerja sama bareng atau enggak gitu. Kita lebih mengupayakan kerja bareng untuk bersama teman-teman organisasi pers yang lain sih sebenarnya, kalau misalnya ada kasus. Baik, terima kasih. Dan saya alamatkan kembali nih ke Kak Lia. Kak Lia, kalau Nggak melihat alamat palsu hal tapi ini, kan? enggak dong, ini alamatnya asli kok ya. Nah, melihat hal ini, jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa yang bisa mendorong dan juga melindungi adalah mungkin organisasi pers, dewan pers, dan lain-lain yang berkaitan dengan pers. Kalau kita berharap kepada pihak yang lain, mungkin ini akan susah, tapi memang harapannya bisa berkontribusi nyata. Tapi selama mungkin ya, sampai kita menyadarkan, seperti apa tindakan preventif dari teman-teman sendiri, dari teman-teman khususnya dari FJPI? Nah, di FJPI kan kita yang pertama itu selalu melakukan pelatihan ya, workshop baik di internal kita terutama gitu, penguatan-penguatan seperti apa yang bisa meningkatkan keamanan kita sebagai jurnalis. Dan yang kedua itu yang penting adalah berjejaring. Ini sih yang penting gitu, karena wartawan atau jurnalis itu Berjejaring dalam arti membangun relasi ya Mbak, supaya paham. Iya, berjejaring membangun relasi. Artinya ketika kita mengalami katakanlah kriminalisasi pers atau persekusi dan sebagainya gitu kan, ini kita mau kemana nih ngadunya gitu. Selain ya kita melaporkan kejadian itu ke pihak manajemen media. Tapi ketika kita punya jejaring yang kuat, katakanlah kita dekat sama Kontras gitu. Nah, Kontras kan kita bisa memohon untuk perlindungan hukum gitu. Nah, untuk supaya kita tuh diadvokasi gitu, dikuatkan dalam proses hukumnya ke depan gitu. Atau misalkan kalau kita mengalami katakanlah kekerasan di ranah digital. Nah, ini kan selama ini banyak kita yang bahkan dia tidak sadar dia sudah mengalami kekerasan di ranah digital gitu, teman-teman jurnalis. Nah, ketika dia tahu setelah itu dia memahami bahwa ini adalah case kekerasan yang dialami, dia juga nggak tahu harus mau kemana gitu. Nah, kita harusnya berjejaring, artinya ada lembaga-lembaga di luar kita, jurnalis yang concern terhadap itu. Katakanlah ada SafeNet gitu. Nah, kita bisa, mereka membuka ruang untuk pengaduan kan, bagi siapa saja gitu, termasuk aktivis yang dekat dengan isu pembela HAM, katakan itu kan juga rentan terhadap hal ini gitu. Nah, ketika terjadi kita bisa memohon lah gitu ya, katakan memohon perlindungan hukum juga dari teman-teman yang dari lembaga lain gitu. Itu yang pentingnya bahwa jurnalis itu harus memiliki jejaring yang kuat gitu. Harus satu padu ya. Iya. Pastinya. Harus membangun relasi, kalau kita Itu katakan lebih kuncinya. tepatnya lagi, untuk menciptakan satu kondusivitas di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Begitu pula saya akan alamatkan kepada Bang Suratman kembali dari Kontras ini. Bang, apa sebenarnya yang harus kita ubah atau perbaiki lagi ke depannya mengingat demokrasi dalam undang-undang pers ini ataupun kehidupan dan pengembangan karir dari jurnalistik ini secara holistik lah bisa menyeluruh dalam kepentingan keselamatan mereka utamanya. Oke, untuk teman-teman ya. Kalau dari keamanan digital dulu ya. Untuk keamanan digital aku pikir teman-teman jurnalis harus lebih aware terkait dari segi penyimpanan data segala macam, untuk identitas pribadinya segala macam. Tapi terkadang karena identitas pribadi ini sering disalahgunakan segala macam, sering harus lebih bijak-bijak memberikan informasi terkait pribadinya segala macam. Terus untuk keamanan fisik seperti yang kita dibilang, kalau ke lapangan benar-benar perhatikan mitigasinya supaya tidak terjadi, misalnya contoh jurnalis perempuan supaya tidak terjadi pelecehan segala macam gitu kan. Untuk psikososial juga benar-benar harus ngelihat nih kerja-kerja mereka di lapangan gitu kan. Ketika sudah sampai stres segala macam, cukup dulu, rehat dulu segala macam supaya nggak keporsir tenaganya kan. Untuk yang perempuan sendiri, apa yang menjadi nilai terkhususnya untuk Anda suarakan? Ya, untuk teman-teman jurnalis ke depan, aku pikir harus lebih berani bersuara kalau misalnya lagi ngadapin kasus gitu. Jangan pernah takut ngerasa sendiri, karena banyak teman-teman yang siap ngebantu kalian gitu kan. Tetap jaga diri, lindungi waktu di lapangan segala macam, dan kalau bisa ketika di lapangan harus punya rekan yang bisa saling melindungi satu sama lain. Itu yang paling penting.
Nah, Zifah, sebelum ke Zifah, ini Iya, berbicara betul. tentang suara tadi, kalau kita kaitkan terhadap pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ini adalah kajian terkait hak asasi manusianya. Salah satu buktinya adalah bebas untuk mengeluarkan pendapat dan juga ekspresinya. Lantas bentuk suara yang bebas untuk kemerdekaan Undang-Undang Pers dalam menyuarakan ekspresinya ini seperti apa pedoman yang harus untuk dilaksanakan? Kak Lia. Iya, artinya kalau kita runut dengan aturan pers yang ada itu kan pers yang bebas itu adalah pers yang tidak ada penghalangan gitu. Ketika dia katakanlah mau melakukan liputan apapun itu. Berekspresi Gitu. ya? Iya, berekspresi untuk mencari, mendapatkan informasi, kemudian mewawancarai ketika dia di lapangan dan sebagainya. Pokoknya dia jangan ada penghalangan bagi jurnalis dalam melakukan proses jurnalistik gitu. Kemudian ketika dia mengkritisi informasi melalui berita gitu, itu juga sebaiknya jangan ada penghalangan juga gitu. Artinya beritanya tidak dimuat, mungkin di internal redaksi sendiri, atau ketika dimuat dia mengalami kriminalisasi gitu. Yang sering itu kan kasus-kasus jurnalis itu mendapat misalkan pencemaran nama baik gitu. Itu yang kasus yang sering diadukan gitu. Karena tidak senang terhadap pemberitaan, terhadap berita yang kritis dari seorang jurnalis, dia diadukan, dilaporkan karena pencemaran nama baik. Tapi kan yang paling seramnya itu ya tidak hanya sekedar itu gitu, tapi runtutan belakangannya itu diintimidasi, kemudian diancam bunuh dan sebagainya. Kriminalisasi atas Kriminalisasi karya gitu. Kalau saya katakan miris sebenarnya Ziva, ada Iya. undang-undang turunannya juga, bahkan undang-undang secara umum tadi, bahkan undang-undang pers itu sendiri yang mengaitkan tentang keberadaan pers ini dan juga untuk bebas berekspresi ini nyatanya belum terrealisasi seperti yang kita harapkan ya Ziva. Padahal kalau kembali lagi kepada yang tadi sudah Ya. saya katakan di awal, Indonesia adalah negara demokrasi. Benar. Itu saja sudah bisa membuat definisi yang sebegitu luas, Azril. Baik Azril dan juga pemirsa, ini sangat menarik tapi sayang waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi tenang pemirsa, kita masih akan menanti closing statement dari kedua narasumber kita dan kita mulai dari Kak Lia silakan kembali, Kak Lia ladies dari first. FJPI. Gitu. Ladies Iya, first. iya, iya. Kalau ini ya artinya yang namanya kerja-kerja jurnalistik itu kan tetap harus berpedoman pada nuraninya seorang jurnalis gitu. Tetaplah berpegang pada prinsip yang independen, netral dan juga berpihak kepada voice of the voiceless lah gitu ya. Orang-orang yang selama ini tidak punya akses terhadap media gitu. Orang-orang bawah yang selama ini tidak di blow up lah gitu oleh media. Dan kalau misalkan terjadi katakanlah case sengketa pers ataupun kriminalisasi pers, persekusi dan sebagainya, jangan takut untuk mengadukan, melaporkan dan juga itu tadi gitu bersama-sama dengan lembaga lain untuk bergerak gitu supaya apalagi kan sekarang kalau viral itu dengan mudah diproses hukum pasti. gitu dengan adanya perkembangan teknologi. Intinya sih jangan takut untuk maju gitu, bersuara kalau memang kita itu dikriminalisasi atau kita itu mendapatkan perlakuan kekerasan dan sebagainya. Voice to the voiceless, menyuarakan hak orang yang tidak bisa menyuarakan suaranya ini menjadi informasi yang sangat penting diketahui publik melalui hadirnya seorang jurnalis perempuan. Kita sebut saja Kak Lia Nasution. Lantas bagaimana pandangan dari seorang Bang Suratman akan hal ini pula? Silahkan. Iya, kalau untuk teman-teman jurnalis tetap jangan pernah takut untuk bersuara ya. Lakukan kerja-kerja secara profesional. Apa yang ada di lapangan itu diberitakan segala macam. Kalaupun nanti terjadi kasus kriminalisasi ataupun ancaman segala macam, jangan tetap kata Kak Lia tadi balik. Jangan pernah takut untuk mengadu segala macam karena masih ada teman-teman yang siap ngebantu teman-teman jurnalis gitu kan. Jadi pokoknya jangan pernah takut kalau teman-teman butuh bantuan hukum, banyak organisasi yang siap ngebantu teman-teman. Oke, untuk perlindungan karya jurnalistik mereka seperti apa yang Anda harapkan? Terkait perlindungan karya aku pikir ya, ruang-ruang redaksi wajib nih aku pikir untuk melindungin teman-teman dari hasil kerja kerasnya. Jangan pernah ada boikot lah ya bisa dibilang untuk penyempitan karyanya sih aku pikir.
Oke, baik. Terima kasih closing statement dari kedua narasumber kita hari ini, Azril, menutup perjumpaan kita, dan kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya, dan semoga kebebasan dari teman-teman dari pers dan juga teman-teman dari Kontras bisa saling bersinergi untuk membantu membersihkan yang namanya ketidakdemokrasian di Indonesia. Dan untuk itu pemirsa, saya Ziva Zahnis dan rekan saya Muhammad Azril Nasution beserta kedua narasumber yang sangat kompeten akan hal ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terimalah persembahan akhir kami.